Ya Allah Bapa di sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi. Saat ini kami sudah menyiapkan hati untuk merenungkan sabda firman. Berikanlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga kami dapat mengerti akan firman dan mampu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kepadamu kami berdoa, dan kami siap mendengarkan apa-apa sabda. Amin. Firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkannya semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya berkhotbah, saya diminta atau diarahkan untuk memperkenalkan diri. Tadi saya dengar bahwa di Warta Jemaat sudah disampaikan, saya Pendeta Stanley Salenusa STH. Wilayah pelayanan saya di kantor perwakilan Sinode wilayah Papua di Abelpura Elit. Saya kebetulan istri saya pendeta juga, penghentar jemaat di Jemaat Bukit Saitun GP Papua 28. Sehingga kita tinggal di jemaat di Pastori 2 Jemaat Bukit Saitun 28 Jayapura. Saya memiliki 4 orang anak. Mungkin itu sekilas perkenalan saya kepada Bapak Ibu jemaat untuk bisa diketahui. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini kalau saya tidak salah sudah 2 kali saya melayani di sini. Pada waktu sekitar tahun 2012 atau 2013, ketika saya menjadi penghentar jemaat Elim Abelpura, sebelum mutasi ke Sorong, saya melayani di sini. Dan puji Tuhan, terima kasih diberikan kesempatan lagi untuk bisa melayani. Bapak Ibu, saya kagum. Kenapa? Karena pada saat ibadah itu ada kesempatan untuk umat menyanyikan pujian yang disebut dengan, tadi saya lihat ada kor Inas Kamis dan kor Al-Mahulia kalau tidak salah. Kagumnya kenapa? Karena memang pengalaman ini pengalaman yang sangat unik juga sekarang ini.
Sebab untuk mempersiapkan satu paduan, satu kor, itu butuh waktu. Dan zaman sekarang orang kalau kumpul-kumpul untuk kegiatan rohani itu agak susah. Nah, puji Tuhan, di Jemaat HKBP Nomensen ini masih terlihat suatu paduan kor yang begitu luar biasa yang ditampilkan. Kalau tidak keberatan, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Terima kasih untuk kor Ina Kamis dan Mama Hulia. Oh, saya salah ya. NHKBP Ina Kamis. Iya. Lebih kurangnya saya minta maaf ya. Iya, Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk kita ada di dalam renungan firman. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah bayangkan ketika kor dan paduan atau paduan suara itu, jika semua menyanyikan satu nada suara yang sama, jadi suaranya persis sama, kan pasti kita tidak akan mendapatkan satu harmoni yang indah. Keindahan sebuah kor itu justru ketika kita mendengar suara yang berbeda, ada suara sopran, alto, tenor, bass. Dan yang menyanyikan lagu itu sama di bawah pimpinan satu dirigen. Tidak ada yang mengatur diri sendiri. Saya kira Bapak Ibu lebih paham dari saya. Untuk hal ini. Nah, hal yang sama terjadi juga di dalam tubuh Kristus, dalam gereja kita ini. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus karena di Korintus itu ada sedang terjadi perpecahan. Banyak orang Kristen di Korintus itu saling menyombongkan karunia rohani mereka. Mereka merasa karunia mereka itu lebih hebat dan merendahkan orang lain yang berbeda. Nah, oleh karena itu dalam perayaan Pentakosta saat ini, melalui firman ini Paulus mengingatkan kita agar akan esensi sejati daripada karunia rohani itu sendiri dalam gereja ini. Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap orang yang percaya menerima karunia yang berbeda, tetapi semuanya itu berasal dari Roh Kudus yang sama, yang satu. Ada yang menerima karunia mengajar, menolong, berkata-kata, dan hikmat, menyembuhkan, dan berbagai karunia yang lainnya. Semuanya itu diberikan bukan untuk meninggikan diri atau menyembuhkan diri, melainkan untuk membangun jemaat dan memuliakan Tuhan. Ini yang harus kita pahami secara jelas. Tuhan tidak pernah menciptakan orang percaya tanpa tujuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, amin. Setiap orang diberikan kemampuan dan karunia tertentu. Ada yang pandai melayani, ada yang menguatkan, ada yang rajin berdoa, ada yang rajin memberi dengan tulus, dan ada yang membawa damai bagi orang lain dan sebagainya. Karunia mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan merasa diri tidak berguna atau iri terhadap kemampuan orang lain. Ini yang seringkali kita terjebak dengan hal ini. Walaupun kita berbeda, semua karunia itu berasal dari satu roh yang sama. Artinya tidak ada karunia yang lebih hebat daripada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan sesuai dengan kehendaknya, dan Ia melengkapi tubuh Kristus itu dengan roh yang akan mengatur kehidupan kita. Tidak ada orang tadi yang bisa menyanyi di luar arahan dirinya. Pasti semua akan bisa mengikuti.
Warna suaranya dari latihan sampai bernyanyi tadi kita mengikuti itu, tidak keluar dari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perbedaan karya seharusnya tidak menimbulkan persaingan, tetapi saling melengkapi, seperti anggota tubuh yang berbeda fungsi. Demikian juga jemaat Tuhan dipanggil bekerja sama dalam kasih dan persatuan. Oleh sebab itu Paulus menegaskan bahwa karunia yang diberikan itu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan satu orang, tidak. Karunia bukan untuk kesombongan atau mencari pujian, melainkan untuk melayani, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu ada firman yang mengatakan lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika karunia dipakai dengan benar, maka jemaat akan dikuatkan, orang lain diberkati, dan nama Tuhan dimuliakan. Itu saja, cukup, tidak ada yang lain. Karunia yang tidak dipakai akan menjadi sia-sia. Tetapi karunia yang dipakai dengan kasih akan membawa banyak buah dalam pelayanan kita. Karena semua itu berasal daripada Tuhan, maka tidak ada alasan untuk bisa menyombongkan diri kita. Apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Orang percaya dipanggil melayani dengan rendah hati dan setia. Tuhan tidak melihat seberapa besar karunia kita, tapi seberapa setia kita menggunakannya. Karena itu Bapak Ibu, secara sederhana saya mengatakan begini: ciri-ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus bukan karena dia fasih menyampaikan bahasa roh atau tampil di depan menyampaikan firman Tuhan di setiap saat persekutuan, tapi ketika dia bisa menunjukkan kelakuan Kristus dalam hidupnya, dia berani untuk memberitakan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan diri sendiri dan kepentingan yang lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian pelajaran hidup yang bisa kita ambil daripada bagian firman Tuhan kita hari ini dalam perayaan Hari Pentakosta di tahun ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara, seperti halnya paduan suara atau kor tadi membutuhkan suara sopran, alto, tenor, dan bass, dan untuk menciptakan sebuah harmoni lagu yang begitu indah, kehidupan kita pun juga membutuhkan keragaman. Nah, disebut persekutuan itu karena kita berbeda, maka kita harus satu. Jadi jangan alergi dengan perbedaan. Perbedaan karakter, bakat, latar belakang bukan untuk memicu perpecahan. Ingat itu baik-baik, Bapak Ibu. Melainkan untuk menciptakan simfoni yang indah. Tanpa perbedaan, dunia akan menjadi monoton begitu. Pelayanan juga begitu, akan menjadi monoton begitu saja. Baca, nyanyi, duduk, berdiri, diri. Tapi hal-hal yang lain tidak terlihat. Disitulah kita akan disatukan dalam pelayanan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, semua kelebihan, talenta atau karunia yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah titipan anugerah Allah dalam hidup kita. Karena statusnya adalah pemberian, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa lebih hebat, bahkan merendahkan orang lain dalam hidup kita. Karena hati adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan sebuah komunitas. Jadi sadar, mungkin hari ini saya bisa punya, tapi belum tentu besok dan lain sebagainya. Mungkin saya keturunan saya, tapi belum tentu anak-anak saya sama seperti saya. Karena ini kan apa yang kita buat, sistem tabur tuai kan juga ada. Kita tabur yang baik, maka kita akan menuai juga yang baik.
bukan cuma kita, karena bicara tentang berkat itu keturunan. Mari kita tahu yang baik, kita lakukan yang baik sesuai dengan talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup. Ini sementara, sementara. Ego kita harus sadar, harus sadar. Kalau kita tidak sadar, kita tidak akan bisa menemukan hal ini. Dan itu Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk membentuk kesadaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, khotbah ini mengingatkan kita untuk tidak minder atau merasa tidak berguna ataupun iri dengan kelebihan orang lain. Setiap orang diciptakan dengan cetakan dan tujuan yang sangat unik daripada Tuhan. Tuhan tahu itu sendiri untuk kita. Tidak hanya bisa melihat rupa, tapi tidak bisa melihat hati. Karena itu fokuslah pada apa yang ada pada diri kita, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Talenta dan kelebihan yang kita miliki ini tidak boleh digunakan hanya untuk pemuasan ego pribadi atau mencari pujian. Nilai tertinggi dari sebuah kelebihan adalah ketika dia digunakan untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu stop untuk mencari pujian, pamer diri. Orang lain juga bisa, tapi mungkin tidak diberikan kesempatan. Bicara harus memikirkan hati orang lain. Karena kita tidak tahu. Mungkin dia senyum, tapi dia simpan apa yang kita ucapkan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat seberapa besar karunia kita, tetapi seberapa setia kita menggunakannya. Dunia seringkali mengukur kesuksesan itu dari seberapa besar nilai yang kita punya, atau viral, hebat dalam segala sesuatu. Namun pelajaran hidup yang sejati adalah tentang konsistensi dan kesetiaan kita. Sekecil apapun peran kita, jika dijalankan dengan setia dan penuh kasih, dampaknya itu sangat besar bagi semua orang, bukan cuma kita. Bersyukur dengan apa yang kita jalani, apa yang terjadi. Ada waktu dan kesempatan kan kita jalani kita. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, hidup ini bukan tentang kompetisi untuk menjadi yang paling menonjol atau yang paling hebat, juara daripada orang lain, melainkan sebuah kolaborasi di bawah dirinya yang sama untuk menciptakan kedamaian, kebersamaan dan keharmonisan dalam hidup. Setiap orang percaya memiliki karunia dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sadarkah itu? Bahwa kita semua punya karunia masing-masing. Perbedaan karunia adalah kehendak Tuhan saling melengkapi. Karena itu karunia harus dipakai untuk melayani dan membangun sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua karunia itu berasal dari Roh Kudus, sehingga kita harus tetap hidup dalam kerendahan. Nah, ini kunci daripada keberhasilan semuanya itu. Bicara Roh Kudus, tapi kalau tidak hidup dalam kerendahan hati, tidak akan bisa mencapai kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, firman Tuhan mengatakan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ragam karunia adalah bukti dari kasih pemeliharaan Tuhan bagi jemaat. Walaupun berbeda-beda kemampuan, kita dipersatukan oleh Roh Kudus yang sama. Karena itu, mari memakai karunia Tuhan yang Tuhan berikan dengan setia, supaya gereja ini dibangun dan diselamatkan. Gereja mana? Gereja HKBP Indonesia. Saat ini kita ada. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita ada di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu menyertai kami hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan penuh hati yang syukur, karena Engkau telah mengizinkan kami beribadah dan menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kami berdoa untuk semua jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini, kiranya Roh Kudus menyentuh setiap hati, membuka pikiran kami untuk menerima firman dan menguatkan iman kami, agar semakin bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Hamba menyerahkan kehidupan semua umat yang beribadah saat ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka yang sedang mengalami pergumulan, baik dalam pekerjaan, kesehatan, keluarga, maupun masalah-masalah pribadi, pekerjaan, pelayanan. Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan penghibur, yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang berseru kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, agar Engkau terus membimbing para pemimpin dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Berikanlah damai sejahtera di negeri kami, dan jadikanlah kami sebagai alat kasih-Mu untuk membawa terang di dunia ini. Berkatilah pemerintah pusat sampai pelosok pedesaan, pemerintah provinsi Papua dan kota Jayapura, bersama dengan semua aparat keamanan dan pelaksanaan tugas masing-masing. Diberkatilah mereka semua dengan hikmat, kebijaksanaan, supaya dapat menunaikan tanggung jawab masing-masing dalam tahun Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gereja dan para hamba Tuhan di dunia ini, teristimewa gereja HKBP, para pemimpin gereja dari sinode sampai kepada jemaat dengan program-program pelayanan tahun ini. Tuhan berkati supaya semua hamba-hamba-Mu diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, juga umur panjang serta roh takut akan Tuhan dalam menjalankan semua tanggung jawab pelayanan di dalam takut akan Tuhan, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kami semua selaku umat Kristen merayakan dua momen besar. Yang pertama, kami memperingati hari keturunan Roh Kudus, dan hidup kami senantiasa dipimpin, diokoskali oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, kami juga akan merayakan hari ulang tahun PGI yang ke-76 pada hari esok. Kiranya Roh Kudus selalu menyatukan kami, gereja-gereja yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia, supaya kami semakin menyadari bahwa kami adalah satu tubuh Kristus yang diberi rupa-rupa karunia untuk saling melayani satu dengan yang lainnya demi kemuliaan namanya. Terima kasih ya Allah atas persekutuan yang indah yang tercipta saat ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk bersekutu beribadah kepada-Mu. Di dalamnya kami juga belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk memanfaatkan karunia-karunia yang Allah berikan bagi kami untuk saling melengkapi dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk semua kami yang beribadah saat ini. Berkatilah setiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Berikan kami kerinduan yang besar untuk semakin mengenal dan mengasihi Engkau Tuhan. Tuntun kami dalam setiap langkah hidup kami, dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian nyata akan kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Allah kami, berkatilah kami semua dengan setiap persembahan syukur yang kami bawa di hadapan Tuhan. Juga setiap pergumulan kami, kiranya Tuhan dengar dan jauh seturut kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pemberian kami baik berupa persembahan, perpuluhan, mengucapkan syukur dan pemberian yang lainnya, Tuhan memberkati dan berguna bagi pelayanan dalam jemaat ini, tetapi juga menjadi dasar berkat bagi kehidupan kami selanjutnya. Dan berdoa menyerahkan semua jemaat HKBP di Dok 7 ini, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia, setiap kalipun Tuhan berkati para orang tua dalam setiap kerja dan usaha anak-anak sementara menuntut ilmu, yang ada di tingkat PAUD sampai perguruan tinggi sekalipun, yang sementara menempuh pendidikan baik di kota Jayapura maupun di luar kota Jayapura, para pemuda dengan pendidikan pekerjaan, juga pergumulan mencari lapangan pekerjaan. Tuhan berkati dan menolong mereka semua. Kami berdoa bagi jemaat yang bersyukur karena menikmati pertambahan status pribadi,
tapi juga usia pernikahan di minggu yang telah kami lewati maupun yang akan menikmati anugerah pertambahan usia di minggu yang akan kami masuki, dan usia pernikahan Tuhan berkati supaya mereka pun semakin diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi semua jemaat HPP itu, dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir, dari anak-anak yang ada dalam kandungan ibu sampai orang tua yang berkorban putih sekalipun, anak yatim piatu, para janda dan semua lansia. Tuhan berkati kami semua dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan jauhkan kami dari sakit, celaka, mara bahaya sampai kematian sekalipun. Berkati semua para pelayan, pendeta, majelis jemaat, dan jemaat ini. Berikanlah kami semua hikmat kekuatan untuk melayani jemaat-Mu seturut kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kesatuan hati untuk melaksanakan semua program-program yang telah dicanangkan. Ibadah pantai yang akan dilaksanakan pada hari Senin, Tuhan berkati supaya semua dapat bisa berjalan dengan baik. Lindungilah kami semua dari segala tipu daya iblis yang membuat kami tidak setia terhadap tugas dan panggilan kami sebagai hamba-hamba. Berikan kesehatan, teguhkan iman kami agar terus setia dalam panggilan. Berkatilah setiap perkataan, pengabdian, dan pelayanan kami sebagai hamba-hamba. Ya Tuhan, biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan. Kiranya nama-Mu ditinggikan, iman kami dikuatkan, dan hidup kami semakin mencerminkan kasih Kristus dalam setiap langkah. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.